Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program spesial Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Tiara gimana? Alhamdulillah sehat, harus tetap semangat ya Pak Ustadz mengawali hari. Terus. Apalagi di Islam Penuh Cinta selalu menghadirkan topik-topik yang menarik juga. Seperti di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan surga dalam rumah tangga. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah terus mengaruniakan kebahagiaan untuk kita semua. Memuji dan bersyukur kepada Allah di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam tema surga dalam rumah tangga. Setiap kita yang membangun rumah tangga pasti mendambakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itulah gambaran dari surga itu sendiri. Tetapi surga yang di akhirat itu memang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kebahagiaan di surga itu sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum terbersit sedikit pun dalam hati manusia. Tapi apakah surga yang seperti itu? Tentunya yang kita harapannya adalah setiap keluarga yang dibangun oleh kita seorang muslim menjadi surga. Seperti yang disampaikan dalam satu ucapan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu dambaan kita semua. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara kita membangun atau menciptakan suasana surga di rumah kita. Jangan sampai rumah itu seperti laksana neraka sehingga para penghuninya tidak betah untuk di rumah, pengennya keluar aja. Mungkin ya suasana rumah memang sudah tidak nyaman. Nah, ketika suasana rumah itu senyaman mungkin, laksana surga insya Allah habis dari mana-mana, begitu kita pulang ke rumah merasakan kenyamanan, kebahagiaan yang luar biasa. Lalu bagaimana kita seorang muslim untuk membangun rumah kita itu menjadi laksana surga itu tadi? Yang pertama, yaitu kita memperkuat landasan spiritual. Karena kita sebagai orang yang beragama, tentu rumah kita jadikan dengan landasan spiritual. Misalnya dengan menciptakan suasana spirit yang kuat di rumah. Suasana religius yang kuat di rumah. Dengan menjadikan rumah sebagai sarana untuk ibadah. Yang tentunya yang laki-laki sih kalau sholat 5 waktu, afdolnya terbaiknya memang di tempat ibadah, di masjid atau di musala. Tapi kan ibadah bukan hanya sholat. Yang lainnya masih banyak. Nah, setiap yang dilakukan di rumah, kemudian itu ada nilai-nilai ibadahnya, atau dengan bahasa lain kita niatkan segala yang ada di rumah itu menjadi wasilah kita untuk memperoleh surganya Allah. Mulai dari misalnya apalagi seorang ibu yang kerjaannya nggak pernah selesai, yang kanan katanya dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur itu kadang pun masih ninggal kerjaan yang belum beres. Kalau itu diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk meraih surganya Allah, maka dalam menjalani itu, tugas yang tidak pernah seakan selesai itu akan ada kebahagiaan. Begitupun seorang suami sebagai kepala keluarga dan tentu penentu dari arah
kendaraan rumah tangga apakah diarahkan ke surga atau sebaliknya, tentu harus bisa menjadi supir atau pilot yang baik dalam keluarganya. Yaitu dengan mencontohkan, dengan bisa menjadi imam, bukan hanya imam sholat tentunya ya, imam keseharian dalam keluarga. Maka yang pertama, yang perlu dibangun adalah perkuat landasan spiritual dalam rumah tangga atau nilai-nilai keagamaan. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang baik antar keluarga. Banyak keluarga yang tidak harmonis, bahkan sampai berujung perpisahan, naudzubillah, semoga tidak terjadi di keluarga-keluarga muslim kita, adalah kurang adanya komunikasi yang baik. Sehingga ketika komunikasi tidak terbangun dengan baik, perkara-perkara yang kecil aja akan timbul kesalahpahaman. Nah, ketika kesalahpahaman itu dibiarkan berlarut-larut, maka ya yang timbul atau yang terjadi adalah pertikaian, pertengkaran yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perpisahan atau perceraian. Walaupun itu sesuatu yang halal, tetapi termasuk yang dimurkai oleh Allah. Abghadul halal indallah at-talaq. Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perpisahan seorang suami istri. Nah, kemudian bagaimana cara membangun komunikasi yang baik? Tentunya dengan jujur, dengan terbuka, dan saling memahami. Atau paling tidak menjadi tempat curhat yang baik. Pasangan suami istri, ketika seorang suami pulang kantor, sampai di rumah, kemudian ia bercerita, seorang istri tentu jadilah pendengar yang baik, tempat curhat yang baik. Atau sebaliknya, ketika sang istri bercerita tentang keadaan rumah, tentang sulitnya mengarahkan mendidik anak, cobalah sang suami menjadi pendengar yang baik. Atau kemudian dengan pasangan itu selalu melihat sisi positif dari pasangannya. Karena setiap kita kalau selalu melihat kekurangan, maka semuanya akan ada kekurangannya. Karena nggak ada manusia sempurna. Tetapi sekurang-kurangnya orang pasti ada nilai plusnya. Senegatif-negatifnya orang pasti ada nilai positifnya. Atau sebaliknya. Maka untuk menciptakan surga, karena surga itu isinya kan semuanya kebaikan, maka lihatlah sisi baik dari pasangan hidup kita. Terkadang begini, orang berumah tangga itu tidak menutup kemungkinan terjadi pertikaian karena selalu melihat keburukan dan selalu membandingkan dengan pasangan orang lain. Apalagi misalnya dalam hal sisi ekonomi dan lain sebagainya, fisik dan lain sebagainya. Kalau selalu membandingkan, melihat yang ke atas sekarang nggak ada habisnya. Nah, maka seorang dalam rumah tangga, entah sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, hendaknya bisa membangun komunikasi yang efektif. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kerjasama yang baik. Bagi-bagi tugas lah istilahnya. Apalagi mungkin yang suami istri sama-sama berkarir. Tentu tugas tidak hanya rumah tangga itu tidak hanya dibebankan kepada seorang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur uswah dan qudwah kita dalam riwayat yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji atau yang lebih kenal dengan Barzanji itu, Rasulullah itu pribadi yang wayasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau itu adalah pribadi yang sangat suka membantu menyelesaikan urusan rumah tangga. Walaupun di budaya kita itu seakan-akan bahwa kalau urusan rumah tangga itu ya urusan istri. Padahal tidak. Semua itu adalah tanggung jawab suami sebetulnya, hanya tadi bagi-bagi tugas. Nah, ketika suami kok ada waktu luang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, ya kerjakan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah kok. Rasulullah itu dalam gambaran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barzanji, beliau itu ya sering ibarat kata menyiapkan pakaiannya sendiri, membereskan sepatu, sendalnya sendiri, bahkan menyiapkan makan, minum, mungkin kalau sekarang ya bikin kopi sendiri. Itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sampaikan dalam satu hadisnya, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bisa berperilaku baik terhadap keluarganya, apalagi terhadap istrinya. Contoh lain misalnya, sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu kan terkenal orang yang berpribadian keras, tegas dan lain sebagainya. Tapi ketika di rumah,
beliau itu memosisikan diri, istri berbicara apapun, beliau itu nggak pernah istilah kata membalas dengan perkataan yang keras, walaupun beliau punya pribadi yang keras. Sampai-sampai orang bahasa bilang sekarang itu sahabat Umar itu salah satu golongan suami yang nurut sama istri. Nah, sampai ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Umar, engkau ini kan terkenal orang yang sangat keras dan tegas, tapi kenapa di rumah engkau selalu mengiyakan perkataan istri? Apa jawaban sahabat Umar? Begini, istri itu adalah wanita yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya, dididik oleh kedua orang tuanya, dibiayai oleh kedua orang tuanya, tapi ketika usia dewasa saya tinggal datang untuk mengambilnya. Kemudian dia yang mengandung anak saya, dia yang menyusui anak saya, dia yang mendidik anak saya. Apa pantas saya berperilaku kasar kepada istri saya? Itu seorang sahabat Umar Ibnul Khattab, orang yang terkenal keras dan tegas. Bahkan dalam riwayat setan pun kalau berpapasan dengan sahabat Umar itu akan minggir. Tetapi terhadap istri beliau selalu tidak pernah berbuat kasar, baik dari omongan maupun dari perkataan maupun perbuatannya. Ini contoh-contoh dari para sahabat, sehingga keluarga itu terbangun dengan harmonis, sehingga tercipta surga dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan beberapa cara gitu ya Pak Ustadz, tips bagaimana menciptakan suasana surga dalam rumah tangga. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto, di mana di episode kali ini kita membahas terkait dengan surga dalam rumah tangga. Di segmen awal Pak Ustadz telah menyampaikan sejumlah tips bagaimana sih menciptakan suasana surga dalam rumah tangga, mulai dari perkuat landasan spiritual, kemudian bangun komunikasi yang baik dengan pasangan, kemudian juga perkuat kerjasama yang baik, seperti itu ya Pak Ustadz. Apalagi sih Pak Ustadz caranya agar rumah kita ini laksana surga? Silakan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, bahwa dalam mewujudkan surga dalam rumah tangga, diantaranya tadi yaitu mewujudkan kerjasama yang baik, diantaranya misalnya dalam mengatur keadaan perekonomian di rumah, saling terbuka, tidak umpet-umpetan. Kadang seorang suami punya duit diumpetin, nggak cerita sama istri. Ya kalau untuk kebaikan ya alhamdulillah. Kemudian kerjasama dalam menentukan pendidikan anak. Kemudian kerjasama dalam mengatur suasana rumah, agar tercipta sama saling memiliki, tidak monopoli seorang suami dan juga tidak monopoli istrinya juga. Kemudian juga saling mendukung, saling mensupport. Ketika suami punya pekerjaan sesuatu yang terkadang itu butuh support dari seorang istri, ya kewajiban seorang istri untuk mensupport. Jangan sampai seorang istri justru malah melemahkan semangat suaminya. Begitupun sebaliknya. Ketika istri misalnya ada inisiatif untuk melakukan sesuatu yang bisa membantu untuk terciptanya surga dalam rumah tangga, ya suami yang mensupport. Kalau itu untuk kebaikan bersama. Kemudian setelah terjadi hubungan baik antara suami dan istri, lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Tentu dengan menanamkan nilai-nilai mulia terhadap anak kita. Tentu yang paling efektif adalah mencontohkan. Apalagi seorang ibu itu karakter biasanya lebih dominan memengaruhi karakter anak. Karena memang dikatakan bahwa al-ummatursatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang utama dari seorang anak. Seorang anak sebelum masuk ke dunia pendidikan formalnya, mulai dari tingkat paling bawah, ibu adalah yang paling berpengaruh. Maka karakter ibu itu sangat berpengaruh ke anak. Nah kalau si anak sering melihat ibunya marah-marah, sering melihat ibunya menyelesaikan persoalan dengan kemarahan, maka itu yang akan ditiru oleh anak kita. Maka tanamkan nilai-nilai mulia terhadap anak-anak kita dengan lebih banyak mencontohkan. Atau mungkin dalam episode lain saya pernah menyampaikan, kalau kita pengen ngelihat anak kita dikurangi main handphonenya, kita orang tuanya nyontoin dulu.
Misalnya bagi seorang suami ketika terdengar menjelang azan maghrib, kalau pengen anaknya datang ke tempat ibadah, ke masjid, ke musola, ya orang tuanya nyontoin dulu. Jangan sampai anaknya diperintah, malah bapaknya nongkrong di rumah. Ini kan tidak adil namanya. Kemudian kalau seandainya dengan sangat terpaksa ada sedikit perdebatan antara seorang suami dan istri, usahakan jangan sampai itu dilakukan di depan anak. Apalagi sampai terjadi pertengkaran, sampai terucap kata-kata yang tidak baik, jangan sampai itu terjadi di depan anak. Tapi kadang kalau sudah emosi, udah nggak terkontrol, nggak peduli mau dimanapun, ini yang berbahaya. Nanti anak akan sangat terpengaruh. Seorang anak itu saraf-sarafnya sangat halus, ketika sekali dia mendengar, akan terekam dalam memorinya. Dan itu bisa akan nanti berpengaruh ketika di usia dewasanya. Nah, ketika sudah tercipta seorang suami istri, terjadi hubungan yang baik, kemudian anak-anak ditanamkan nilai yang baik, maka tinggal menciptakan suasana kebersamaan. Bahasa kalau sekarang katanya quality time. Quality time. Ya kan? Ya, dengan ya mungkin menyempatkan waktu di hari-hari libur dengan bepergian bersama atau menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian seorang suami membangun diri dengan menjadi pribadi yang bersyukur, dikaruniai istri, dikaruniai anak. Begitupun seorang istri membangun menjadi istri yang bersyukur, dikaruniai seorang suami, walaupun dengan ketidaksempurnaan, tetapi itulah yang terbaik menurut Allah. Kemudian seorang ayah, seorang suami berlatih untuk bersabar, karena bagaimanapun wanita yang dititipkan menjadi seorang istri itu adalah amanah, dan juga belajar untuk ikhlas. Ikhlas, karena dengan ikhlas itulah seorang suami akan menjalani pekerjaannya dan semuanya akan menjadi nilai ibadah. Seorang istri yang kebetulan berkarir juga sama, ia membantu untuk memenuhi atau membantu perekonomian keluarga, itu termasuk nilai sedekah yang besar luar biasa. Kemudian ikhlas mendidik anak-anak, dan kemudian sang anak ketika udah mencapai usia tertentu bisa ikhlas menerima keadaan bahwa ia dilahirkan, dipilihkan oleh Allah dari kedua orang tua yang hebat. Kalau ini bisa kita wujudkan, insya Allah akan tercipta surga dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana cara membangun surga dalam rumah tangga, baik itu dari sisi pasangan ataupun kepada anak juga ya Pak Ustadz. Lalu ketika tadi sudah harapannya tercipta tentunya dalam setiap rumah tangga nih surga ini, apa sih efek yang kemudian bisa dirasakan gitu Pak Ustadz, baik dari sisi pasangan ataupun dari tumbuh kembang anak itu sendiri Pak Ustadz? Baik, ketika dalam rumah ini tercipta surga, maka akan terbangun masyarakat surga. Nah, mulai dari dalam rumah, ketika seorang suami di rumahnya tercipta surga, maka aura positif yang akan dibawa ke tempat kerjaannya. Orang itu ketika di rumah udah tercipta suasana neraka, gak menutup kemungkinan akan terciptakan suasana neraka juga di tempat kerja. Panas gitu. Panas, hawanya pengen marah. Apalagi mungkin dia seorang pimpinan ya. Hawanya ngelihat anak buahnya itu salah terus. Ngelihat hambanya itu pengennya marah. Kalau dari rumah akan diciptakan suasana neraka, khawatirnya sang anak pun begitu. Ketika dia di tempat sekolah, kan sering kita lihat di media sosial ya. Ada anak yang berperilaku over, ternyata ia hanya untuk mencari perhatian dari teman-temannya dan dari gurunya. Karena dia tidak mendapatkan perhatian di rumahnya. Dari bapak ibunya sibuk dengan dunianya masing-masing. Pulang kerja masing-masing sibuk dengan handphonenya. Jadi anak akan mencari perhatian dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang over. Lah, kalau itu terjadi kan sangat berbahaya. Makanya sebisa mungkin kalau memang keluarga kita itu tercipta suasana surga, maka akan menghasilkan output yang luar biasa. Seorang suami ketika dimanapun ia berada, ketika berawal dari surga yang ada di rumahnya, insya Allah dimanapun berada, dia akan merasakan dan bisa membangun suasana surga yang baru. Di tempat kerjakah, atau mungkin dijalanankah, begitupun terhadap istri, terutama anaknya. Ketika anak di rumah itu tercipta suasana surga di rumahnya, maka di sekolahnya pun dia akan menciptakan suasana surga baru. Dengan ia bisa menikmati masa belajar dan pendidikannya dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung output yang diharapkan kalau memang berawal dari suasana surga, maka insya Allah akan tercipta suasana surga yang baru.
Nah, kalau tercipta dari masing-masing keluarga ini suasana surga semua, maka akan tercipta satu wilayah, satu komunitas masyarakat surga, dan insya Allah akan tercipta Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia yang aman, damai, harmonis, bahagia, sejahtera, terasa seperti di surga. Harapannya itu memang. Harapannya itu. Nah, tadi kalau Pak Ustadz juga sempat menyinggung ada suami gitu ya Pak Ustadz yang kemudian tunduk atau taat gitu ya Pak Ustadz ya sama istri gitu, nggak pernah membentak, selalu apa ya, hormat, melayani gitu Pak Ustadz. Nah, kalau kebalikannya Pak Ustadz dari sisi istri, apakah surga seorang istri itu ada pada suami atau seperti apa? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena dulu ada pepatah Jawa itu begini, swarga nunut neraka katut. Apa tuh? Swarga nunut artinya surga bisa ngikut, neraka juga bisa ikut. Seorang istri itu kadang ia berawal dari pendidikan yang baik, dari keluarga yang baik, tapi ketika seorang ketemu dengan pasangan, mohon maaf, naudzubillah, semoga gak terjadi, bertemu dengan suami yang tidak soleh, suami yang tidak baik, akan bisa jadi akan berpengaruh terhadap istrinya. Dulu yang dia muslim taat umpama, bisa berubah karakternya. Dia dulu yang patuh dan taat kepada orang tuanya misalnya. Ketika bertemu dengan suami yang budi pekertinya tidak baik juga akan berpengaruh. Tapi sebaliknya, seorang wanita yang mungkin mohon maaf latar belakangnya kurang baik, tapi bertemu dengan suami yang baik, insya Allah akan berubah menjadi wanita yang solehah. Dulu ada seorang wanita misalnya yang dengan orang tuanya itu cuek, bahkan tidak perhatian sama sekali dengan orang tuanya. Tapi ketika bertemu dengan seorang suami yang baik, insya Allah akan merubah karakternya yang dulu tidak baik, dulu cuek menjadi baik dan perhatian. Makanya suami itu disebut sebagai imam ya seperti itu. Lah imam itu kan ketika imam ruko, makmum ya ruko. Ketika imam sujud, makmum ya sujud. Begitupun seterusnya. Lah, diharapkan dalam kehidupan berumah tangga seorang istri itu ya tadi. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan, seandainya diperbolehkan manusia itu sujud kepada manusia lain, maka akan aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Itu saking perintah wajib taatnya seorang istri kepada suami. Tapi ya suami yang bagaimana kan gitu. Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang makhluk itu taat kepada makhluk lain kalau itu untuk bermaksiat kepada sang khalik Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri boleh tidak taat kepada suami kalau suaminya itu suruh ke maksiat. Umpama istrinya diperintahkan sama suami suruh pasang judi online, suruh pinjam HP, beliin kuota atau pinjemin modal buat ini judi online. Istri boleh untuk tidak taat ketika sang suami memerintahkan kepada hal-hal yang bermaksiat. Nah, tapi kalau selama tidak hal-hal yang bermaksiat, maka istri wajib taat kepada suaminya. Itu sampai tadi ada istilah kalau seandainya boleh manusia sujud kepada manusia lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi kan tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz perbincangan yang sangat menarik sekali di episode Islam Penuh Cinta kali ini. Tadi sudah disampaikan sejumlah tips bagaimana membangun laksana surga gitu ya Pak Ustadz di dalam rumah tangga. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita dan semoga melalui perbincangan ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.